Assalamualaikum, terima kasih sudah klik video ini. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya diberi kelancaran rezeki, amin. Jatuh cinta tentu saja berjuta indahnya. Apalagi seseorang yang kita cintai langsung menyatakan keinginannya untuk serius dan mengikat dengan tali pernikahan. Namun tidak disangka, acara pernikahan impian malah bisa menjadi petaka. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa motif dibalik semua ini? Langsung aja kupas tuntas di channel Rikaro. Stefanus merupakan seorang pemuda berusia 25 tahun yang tinggal di sebuah rumah sederhana yang berlokasi di daerah Kampung Janis, Pekojan Tambora, Jakarta Barat. Sejak kecil, Stefanus mempunyai hobi bermain bulu tangkis. Bahkan, dia juga selalu mengikuti beberapa turnamen yang diadakan di komplek perumahannya. Saat remaja, Stefanus dikenal sebagai seorang anak yang sangat lugu. Dia pendiam, tidak banyak bicara, dan sangat jarang berbaur dengan orang lain. Untuk kesehariannya sendiri, Stefanus memilih untuk bekerja sebagai seorang supir taksi online. Namun karena penghasilannya ini kurang memuaskan, saat di rumah Stefanus juga sering berjualan barang-barang yang dia jual secara online. Dikarenakan sejak kecil Stefanus ini sangat suka bermain bulu tangkis, nah kebiasaan ini pun sampai terbawa di saat dia sudah dewasa. Pada suatu hari, di saat Stefanus ini sedang bermain bulu tangkis di daerah Jelambar, Jakarta Barat, di sana dia kemudian berkenalan dengan seorang wanita cantik bernama Laura. Dia berusia 41 tahun dan tinggal di sebuah rumah yang cukup mewah berlokasi di daerah Jakarta Barat. Dari perkenalan yang sangat singkat itu, akhirnya mereka berdua pun mulai saling tumbuh cinta satu sama lain. Bahkan Stefanus mengaku saking sayangnya setiap malam dirinya ini sering bertelepon ria dengan Laura. Hal ini juga diperkuat oleh pengakuan dari teman-teman Laura yang mengatakan bahwa Stefanus sering mengupload hubungan percintaan mereka di akun sosial media miliknya. Singkat cerita, setelah menjalin hubungan kurang lebih 9 bulan lamanya, mereka berdua memutuskan untuk segera melangsungkan pernikahan pada bulan Agustus tahun 2018. Namun sayangnya, percintaan mereka ini lama-kelamaan malah menjadi berantakan. Menurut Stefanus, dia sangat kesal karena Laura sering mengungkit biaya pernikahan sebesar 150 juta rupiah. Hal ini tentunya membuat Stefanus merasa tertekan mengingat pekerjaan Stefanus hanyalah seorang supir taksi online. Semenjak pertikaian masalah uang pernikahan tersebut, semakin hari Laura ini malah semakin menghina Stefanus dengan kata-kata yang sangat kasar dan tentunya membuat Stefanus ini merasa sakit hati. Hingga suatu hari, Stefanus merasa sudah tidak kuat dan dia pun melakukan hal yang sangat tidak terduga. Pada tanggal 2 Mei tahun 2018, sekitar pagi hari, Stefanus dan Laura sempat melakukan foto prawedding di Pantai Ancol, Jakarta. Dan setelah selesai melakukan foto tersebut, Laura kemudian mengajak Stefanus untuk berkunjung ke tempat kediamannya. Kebetulan di rumah Laura pada kala itu sedang dalam keadaan sepi karena keluarganya sedang pergi keluar kota. Awalnya di sana mereka pun sempat mengobrol secara santai, namun lama-kelamaan lagi-lagi Laura ini malah terus membahas perihal biaya pernikahan mereka di kemudian hari. Sampai pada akhirnya di sana mereka pun sempat berdebat dan saling melontarkan kata-kata kasar. Tidak terima dengan hal itu, Laura ini malah memukul bagian wajah Stefanus berkali-kali. Bahkan di sana dia juga sempat menodongkan sebilah pisau ke arah Stefanus. Hal tersebut membuat Stefanus kalap dan dia langsung merebut pisau yang dipegang Laura. Setelah itu dia kemudian menusukkan pisau tersebut ke arah perut, lengan, dan juga dada Laura sebanyak 4 kali.
Dan karena kehabisan darah, sampai pada akhirnya Laura pun meninggal di tempat. Di hari yang sama, untuk sekedar menghilangkan jejak, Stefanus kemudian memutuskan untuk membuang tubuh Laura di pantai yang berlokasi di daerah Karangserang, Banten. Stefanus membawa tubuh Laura ini menggunakan mobil, dan di dalam mobil itu Stefanus menutupi tubuh Laura menggunakan sebuah kain. Namun dikarenakan Stefanus ini tidak berani membawa tubuh itu seorang diri, dia kemudian menghubungi 4 orang teman dekatnya dengan alasan akan mengantarkan sebuah kain. Diketahui keempat orang temannya ini merupakan karyawan yang bekerja di perusahaan milik pamannya Stefanus. Nah, karena tidak curiga sama sekali, akhirnya keempat temannya ini pun langsung mengiyakan ajakan tersebut. Nah, di dalam mobil, keempat temannya sempat curiga ya mengenai kain yang dibawa oleh Stefanus. Karena di dalam kain itu persis gitu, seperti tubuh manusia yang ditutupi dengan kain begitu ya. Nah, di dalam perjalanan karena mobil kehabisan bensin, Stefanus pun sempat mampir ke pom bensin dan turun dari mobilnya itu. Nah, dikarenakan kecurigaan teman-teman Stefanus ini semakin menjadi-jadi, sampai pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk turun dari mobil dan langsung melarikan diri. Meskipun teman-teman ini telah kabur, Stefanus tetap menguatkan tekadnya untuk membuang tubuhnya Laura ke pantai Serang. Nah, pada tanggal 3 Mei 2018 dini hari, sesampainya di pantai tersebut, di sana Stefanus pun langsung membakar tubuh Laura menggunakan 2 liter bensin yang dia beli di sebuah kios yang tidak jauh dari lokasi pantai. Namun dikarenakan di saat dibakar tubuhnya Laura ini tidak hancur gitu, akhirnya Stefanus pun memutuskan untuk kembali membeli bensin sebanyak 1 liter lagi. Namun sayang, usahanya ini lagi-lagi tidak membuat tubuh Laura hancur. Sampai pada akhirnya Stefanus memutuskan untuk menenggelamkan tubuh Laura menggunakan beberapa yang dia ikat ke bagian kaki Laura. Hal tersebut dia lakukan agar tubuh Laura ini cepat tenggelam. Nah, setelah melakukan aksi bejatnya itu, dia pun kemudian langsung pulang ke tempat kediamannya. Di hari yang sama, seorang warga yang kebetulan lewat tanpa sengaja dia melihat ada tubuh yang tak bergerak sedang terombang-ambing di pinggiran pantai Serang. Mengetahui hal itu, warga pun langsung melaporkan kepada pihak kepolisian setempat. Polsek Mauk Tangerang yang sudah mendapatkan laporan itu, mereka kemudian langsung datang ke lokasi TKP untuk segera melakukan olah kejadian perkara. Nah, saat ditemukan, diketahui tubuh Laura ini sudah sangat mengenaskan ya. Bagian ususnya keluar dan beberapa bagian tubuh lainnya juga sudah gosong. Lalu tubuh ini pun langsung dibawa ke rumah sakit Bayangkara, dan berdasarkan hasil otopsi diketahui Laura ini meninggal akibat mendapatkan luka tusukan di bagian perutnya. Hal ini pula yang membuat bagian ususnya itu langsung terburai. Penemuan tubuh wanita itu pun sontak langsung menjadi viral dan menyebar luas di sosial media. Hal itu pula bersamaan dengan laporan salah seorang teman Stefanus yang mengaku curiga dengan Stefanus karena sudah membawa kain yang diduga berisi tubuh manusia. Dan sampai pada akhirnya dari hasil laporan tersebut, Stefanus pun langsung ditangkap di saat dia bersembunyi di tempat kediamannya. Setelah ditangkap dan diinterogasi, akhirnya Stefanus mengaku bahwa dirinya lah yang telah melakukan pembunuhan kepada Laura dengan motif sakit hati karena Laura ini sering membahas uang pernikahan mereka. Persidangan kasus ini pun akhirnya dilaksanakan pada pertengahan tahun 2018 di Pengadilan Negeri yang berlokasi di Jakarta Pusat. Stefanus akhirnya dinyatakan bersalah atas tuduhan pembunuhan tidak berencana dan hakim memberikannya vonis penjara selama 15 tahun lamanya.
Oke, demikianlah teman-teman kasus yang tentu saja memberikan banyak pelajaran, terutama untuk pasangan yang sedang atau akan melangsungkan pernikahan. Pastikan bahwa cinta kalian lebih utama dari pesta pernikahan itu sendiri. So, jangan terlalu memaksakan sesuatu hal yang sulit. Dan jika teman-teman punya pengalaman dengan masalah seperti ini, yuk silakan kita berbagi di kolom komentar agar tidak terulang kejadian seperti ini lagi. Ingat untuk selalu hati-hati dan waspada. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye!